Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hess. Dalam hukum Hess, ia menyatakan bahwa kalau reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak pada lintasannya. Contohnya di sini saya punya keadaan awal A, dan saya ingin menghasilkan produk berupa C. Ternyata dari reaksi ini dihasilkan kalor sebanyak 788 kJ. Tapi teman saya pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Dia akan membentuk produk B terlebih dahulu, kemudian barulah dia akan menghasilkan C. Di sini ada dua buah nilai delta H, yaitu negatif 222 kJ dan negatif 566 kJ. Nah, poin pentingnya adalah di sini. Ketika 222 kJ sama negatif 566 kJ kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi negatif 788 kJ. Nah, hasil ini artinya sama, mau kamu lewat satu arah atau dua jalan itu, hasilnya akan sama, tidak tergantung pada lintasannya. Nah, kita jumlahkannya, nilainya hasilnya sama dengan 788 kJ. Kalau tadi A, B, C. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kita untuk memahaminya, kita mulai dari sini. 2 karbon ditambah 2 oksigen akan menghasilkan 2 CO2. Ini kalau satu arah, satu tahap. Nah, kalau dua tahap, 2 karbon ini akan bereaksi dengan 1 oksigen terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2 karbon monoksida. Nah, 2 karbon monoksida ini akan bereaksi lagi dengan oksigen. Hasilnya 2 CO2. Sumbernya sama, nanti ada 2 karbon, terus 2 oksigen yang ikut bereaksi. Tapi yang pertama, yang bereaksi cuma ada 1 mol oksigen. Sedangkan 1 mol oksigen ini lagi akan bereaksi di tahap selanjutnya. Delta H-nya mau 1 tahap, 2 tahap itu sama aja. Nah, kalau reaksi 1 tahap itu 788 kJ, kalau kita tuliskan akan menghasilkan seperti ini. 2C plus 2O2 langsung menghasilkan 2 CO2. Tapi kalau 2 tahap, reaksinya kan bisa kita tuliskan seperti ini. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, perlu kita lihat bahwa ketika kita jumlahkan 2C langsung turun kan. Nah, di sini ada oksigen ditambah oksigen, hasilnya 2 oksigen. Kemudian di sini ada 2 CO di sebelah kanan. Kemudian bisa nggak kita tambahkan 2 CO lagi? Nggak ada ya. Ada, tapi di sebelah kiri. Karena mereka berlawanan, maka mereka akan saling meniadakan. Nah, baru deh 2 CO2-nya langsung turun karena tidak bisa ditambahkan ataupun tidak bisa dieliminasi juga dengan yang ada di sebelahnya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ingat kembali deh, ada golden rule kita yang kemarin seperti ini. Kalau reaksinya dibalik, delta H juga dibalik dari negatif ke positif, positif ke negatif. Kalau reaksinya dikali X, maka delta H-nya juga dikali X. Kalau reaksinya dibagi X, maka delta H-nya juga kita bagi dengan X. Terus kalau ada reaksi 2 atau lebih reaksi itu dijumlahkan. Delta H juga harus kita jumlahkan. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ciri kalau hukum Hess soalnya, di sini dikasih nih reaksinya terjadi seperti apa. Banyak reaksi yang diberikan. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita identifikasi. Targetnya kita mau bikin apa sih? Kita pengen buat setengah N2 plus O2 menjadi NO2. Kemudian
kita kerjakan masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, setengah N2. Setengah N2, kira-kira N2 ada di reaksi pertama atau reaksi kedua. Ternyata ada di reaksi pertama. Kemudian di posisi kedua nggak ada. Oke, nggak ada ya. Setelah itu kita cek jumlahnya sama atau beda. Di sini setengah N2, di sini setengah N2. Oh, jumlahnya sama. Ketiga, kita cek posisinya. Kalau di target kita di sebelah kiri tanda panah, di reaksinya juga harus sebelah kiri tanda panah. Kalau kita cek, oh ternyata sudah benar, di sebelah kiri tanda panah. Tidak ada yang perlu kita ubah. Kemudian kita cari, bikin oksigen. Oksigen, itu di sini ada oksigen. Di sini juga ada oksigen. Nah, kalau dia ada di lebih dari satu reaksi, maka kita sisihkan dulu. Kita kerjakan dia paling akhir. Biasanya langsung selesai. Langsung ada jawabannya. Kemudian selanjutnya cek NO2. Nah, NO2 reaksi 1 nggak ada. Reaksi 2 ada. Jumlahnya sama-sama 1 mol. Tapi yang jadi permasalahan apa? Di sini NO2 ini sebelah kanan tanda panah, sedangkan di sini, di reaksinya ada sebelah kiri tanda panah. Yang harus kita lakukan apa kira-kira? Yang harus kita lakukan adalah membalik reaksinya. Menjadi, NO2-nya menjadi produk. Nah, nilainya awalnya negatif, sekarang jadi positif. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan. Di sini ada setengah O2 tambah setengah O2. Berarti jadi 1 oksigen. Kemudian NO di sini sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Kita eliminasi keduanya. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nilai delta-nya positif 146,75 kJ. Satu lagi contoh yang kita bahas adalah seperti ini. Kita pengen buat reaksi seperti 2Ca plus 2C tambah 3 oksigen menjadi 2 CaCO3. Kita cek 2Ca. 2Ca ada di reaksi keberapa? 1, 2, atau 3? 2Ca ada di reaksi yang pertama. Nah, kemudian cek jumlahnya. Di sini 2, di sini 2. Oh, ternyata udah sama. Sekarang posisinya, di sini sebelah kiri tanda panah, di sini sebelah kiri tanda panah. Berarti nggak perlu ada yang kita ubah. Kemudian kita butuh 2C. Kita butuh 2C. C itu ada di reaksi kedua. Kita cek jumlahnya sama belum? Di sini 1, di sini 2. Berarti reaksinya harus kita kalikan 2. Posisinya di sini sebelah kiri tanda panah, di sini sebelah kiri tanda panah. Oke, jumlahnya udah sama. Kemudian kita mencari apa? Oksigen. Oksigen ada di reaksi pertama dan reaksi kedua. Karena dia ada di 2 posisi, kita tinggalkan. Kerjakan lain kali. Ya, kita mau bikin 2 CaCO3. CaCO3 ada di reaksi ketiga. Jumlahnya 1. Berarti kita kalikan 2. Kemudian posisinya gimana? Sudah sama-sama di sebelah kiri tanda panah. Berarti tidak perlu kita balik. Tinggal kita tuliskan. Yang ini tidak ada perubahan. Yang di sini kita kalikan 2. Dan di sini semuanya juga kita kalikan 2. Koefisien masing-masing reaksinya kalikan 2. Delta H-nya juga kalikan 2. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Nah, seperti itu.